Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Perkenalkan, nama saya Firdayani dengan NIM 2414010167. Di sini saya akan membahas penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang pertama yaitu saya akan membacakan ayat suci Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan terjemahannya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya, kecuali yang bisa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya. Hendaklah mereka pula tidak menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim dan hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selanjutnya yaitu arti perkataannya. Qul, katakanlah, lil mu'minin, kepada orang-orang laki-laki yang beriman, yaghuddu, hendaklah mereka menahan min, dari sebagian absarihim, pandangan mata mereka, wa yahfazna, dan hendaklah mereka memelihara furujahum, kemaluan mereka, zalika, demikian itu, azka, lebih suci atau membersihkan,
lahum bagi mereka, inna sesungguhnya Allah khabirun maha mengetahui bima tentang apa yang yasnaun mereka perbuat atau kerjakan. Waqala dan katakanlah lil mu'minati kepada perempuan-perempuan yang beriman yaghdudna hendaklah mereka menahan dari bagian absarihinna pandangan mata mereka wa yahfazna dan hendaklah mereka memelihara furujahunna kemaluan mereka wala dan janganlah yubdina mereka menampakkan zinatahunna perhiasan atau aurat mereka illa kecuali ma apa yang zahara biasa minha darinya wala yadari benar dan hendaklah mereka memukulkan atau menjatuhkan bihumurihinna dengan kerudung atau penutup kepala mereka ala ke atas hujubihinna dada atau belahan baju mereka wala dan janganlah yubdina mereka menampakkan zinatahunna perhiasan atau aurat mereka illa kecuali lil bu'ulatihinna kepada suami-suami mereka atau abaihinna ayah-ayah mereka atau abai ayah-ayah bu'ulatihinna suami-suami mereka atau abnaihinna putra-putra mereka abnai putra-putra bu'ulatihinna suami-suami mereka ihwanihinna saudara-saudara laki-laki mereka bani putra-putra ihwanihinna saudara-saudara laki-laki mereka bani ahwatihinna putra-putra saudara-saudara perempuan mereka nisaihinna para perempuan sesama muslim apa yang malakat telah dimiliki aimanuhunna tangan kanan mereka atau hamba saya awi atau tabi'ina para pengikut atau pelayan ghairi selain atau bukan auli pemilik al-irbati keinginan min dari jadi para laki-laki atau atifli anak-anak allina yang belum yazharuna mereka mengetahui atau mengerti alat tentang aurat an-nasa'i perempuan-perempuan wala dan janganlah ya dari benar mereka menghentakkan biarjulihinna dengan kaki-kaki mereka liyu'lama supaya diketahui ma apa yang yukhfina mereka sembunyikan dari zinatihinna perhiasan mereka wa tubu dan bertobatlah kamu ila kepada Allah jami'an semua bersama ayat wahai al-mu'minuna orang-orang yang beriman la'alakum mudah-mudahan kamu tuflihun beruntung. Selanjutnya asbabun nuzulnya. Secara bahasa asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat. Secara istilah asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Pada ayat 30 berkaitan dengan peristiwa seorang pemuda dari kalangan Ansar. Suatu ketika pemuda tersebut sedang duduk bersama beberapa temannya. Tiba-tiba matanya tanpa sengaja tertuju pada seorang pun yang lewat. Pemuda itu terus memandangi perempuan tersebut hingga perempuan itu berjalan membelok dan menghilang di balik tembok. Namun pemuda itu terus menatap ke arah perempuan tersebut tanpa sadar bahwa pandangannya telah mengikuti pergerakan perempuan itu. Menurut sebagian riwayat lain yang disebutkan oleh Al-Wahidi dalam asbabun nuzulnya, ayat ini turun terkait dengan seorang laki-laki bernama Jabbar bin Fadl yang secara tidak sengaja melihat aurat seorang perempuan. Peristiwa itu membuatnya sangat menyesal, lalu ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Pada Quran Surah An-Nur ayat 31, perempuan sahabat langsung merespon dengan cepat. Mereka merobekkan selendang atau pakaian di luar mereka menjadi dua bagian, lalu menutupkan sebagian kepala, sebagian lainnya ke dada, untuk menutupi leher dan belahan baju sesuai perintah Allah.
Menurut Said bin Jubair, ayat 31 juga turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat tentang batasan aurat perempuan dan siapa saja yang boleh melihat perhiasan atau aurat perempuan. Selanjutnya penafsiran menurut para mufasir. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nur ayat 30 berisi tentang perintah Allah kepada laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Menurut penafsiran dari Tafsir Al-Munir, perintah menahan pandangan yaitu bukan berarti menutup mata sepenuhnya, melainkan mengendalikan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, seperti melihat aurat atau sesuatu yang menimbulkan syahwat. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa menjaga pandangan merupakan langkah awal dalam menjaga kesucian diri. Pandangan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan keinginan yang berujung pada perilaku menyimpang. Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa perintah menjaga kemaluan mencakup larangan melakukan perbuatan zina serta segala hal yang mendekatinya. Selanjutnya pada ayat 31 merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya yang berisi perintah kepada perempuan beriman untuk berjaga pandangannya, melihara kehormatan diri, serta mengatur cara berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Tafsir Al-Munir, menahan pandangan bagi perempuan memiliki makna yang sama dengan perintah kepada laki-laki, yaitu menghindari pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan. Selain itu, perintah menjaga kemaluan menunjukkan kewajiban menjaga diri dari perbuatan zina serta segala hal yang dapat mengarah kepadanya. Menurut Al-Misbah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang biasa terlihat adalah bagian tubuh yang sulit untuk ditutupi dalam aktivitas sehari-hari, seperti wajah dan telapak tangan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa perintah hendaklah menutup kain kerudung ke dalamnya. Mereka menegaskan agar perempuan tidak hanya menutup kepala. Dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa perintah hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, merupakan penegasan agar perempuan tidak hanya menutup kepala tetapi juga bagian dada sebelumnya sering terbuka pada masa jahiliyah. Ayat ini juga menyebutkan pihak-pihak yang diperbolehkan melihat perhiasan perempuan seperti suami, ayah, dan mahram lainnya. Demikian Quran Surah An-Nur ayat 31 tidak hanya mengatur tentang cara berpakaian, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan tentang kesopanan, menjaga kehormatan, serta etika dalam berinteraksi. Selanjutnya, nilai pendidikannya. Pada ayat 30-31, dalam konteks terbawi, ayat-ayat Al-Quran dikaji untuk mencari nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak dan moral. Menjelaskan nilai pendidikannya. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak dan moral, pembentukan karakter. Ayat ini menekankan pentingnya pendidikan akhlak melalui pembentukan rasa malu, pengendalian diri, dan kejujuran batin. Selain itu, perintah menahan pandangan merupakan bentuk latihan pengendalian diri atau self-control terhadap hawa nafsu dengan membiasakan menundukkan pandangan. Peserta didik dilatih untuk disiplin dan mengontrol diri dalam berbagai situasi. Di sisi lain, kesadaran bahwa Allah mengetahui atau khabir segala perbuatan termasuk pandangan dan niat menumbuhkan kejujuran internal dalam diri individu. Pendidikan akhlak dalam ayat ini bersifat preventif, yaitu mencegah sebelum terjadinya pelanggaran moral. Rasa malu yang diajarkan juga merupakan rasa malu positif yang mendorong ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Perintah menjaga kemaluan mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya. Ayat ini menekankan pentingnya kesadaran aurat khusus bagi perempuan untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas karena pandangan yang tidak terjaga dapat menjadi pintu masuk menuju perilaku penyimpangan. Pendidikan seksual dalam Islam tidak bersifat tabu, melainkan diajarkan secara bertahap dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan. Pendidikan sosial dan etika pergaulan.
Ayat ini juga memberikan pedoman tentang etika dan dalam berinteraksi sosial, menjaga pandangan, mengajarkan etika terhadap bertatap muka agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau fitnah. Yang terakhir, pendidikan metodologi pembelajaran juga mengandung metode pendidikan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pertama, metode perintah langsung, yaitu penyampaian ajaran secara tegas dan jelas sebagaimana perintah Qul dalam ayat. Kedua, metode tahap, di mana pendidikan dilakukan secara berproses dimulai dari menahan pandangan hingga menutup aurat secara sempurna. Yang kedua yaitu metode bertahap atau tadarruj, di mana pendidikan dilakukan secara berproses dimulai dari menahan pandangan hingga menutup aurat sebagai sempurna. Ketiga, metode motivasi, memberikan dorongan dengan menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan kehormatan diri membawa kesucian. Keempat, metode kesadaran pengawasan, yaitu menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Yang terakhir, pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam ayat ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Menahan pandangan mencerminkan akhlak mulia, menjaga kehormatan menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap dampak perilaku, dan menutup aurat mencerminkan kemandirian dalam menjaga diri. Itulah penafsiran dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.